Selamat datang lagi di Rumah Hak Official bersama Serenus Pratama Hak. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menargetkan menjadi Rookie of the Year pada gelaran Moto3. Ega Pratama akan menjalani debut atau sebagai rookie dalam balapan Moto3 musim 2026 yang akan dimulai di sirkuit Buriram, Thailand tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2026. Namun perjuangan Veda Ega Pratama untuk menjadi Rookie of the Year tidak akan mudah. Sebab pada musim 2026 banyak pembalap baru yang memiliki catatan prestasi yang bagus. Dan berikut ini adalah daftar pembalap debutan atau rookie Moto3 musim 2026. Yang pertama ada Veda Ega Pratama dari Honda Tim Asia. Yang kedua ada Zen Mitani juga dari Honda Tim Asia. Yang ketiga Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo, Marco Morelli dari Aspar Team, Rico Salmela dari Red Bull KTM Tech3, dan Hakim Danis dari MFC Racing Team, dan Jesus Rios dari Sniper Team. Dan di antara kesemua itu siapa yang akan menjadi pesaing terberat Veda Ega Pratama untuk menjadi Rookie of the Year? Yang pertama ada nama Brian Uriarte. Pembalap asal Spanyol ini merupakan juara Red Bull Rookies Cup 2025 dan juga juara FIM Junior GP 2025. Di kedua kejuaraan tersebut, Veda Ega Pratama menjadi runner-up di Red Bull Rookies Cup dan peringkat ke-10 di Junior GP. Yang kedua ada Marco Morelli. Pembalap asal Argentina ini menempati posisi kelima Red Bull Rookies Cup dan runner-up Junior GP. Dan yang ketiga ada Hakim Danis. Pembalap asal Malaysia ini menempati posisi ketiga Red Bull Rookies Cup dan posisi 8 Junior GP. Dan yang keempat, Zen Mitani, pembalap asal Jepang ini menempati posisi ke-11 Junior GP. Kelima ada Jesus Rios, pembalap asal Spanyol ini menempati posisi keempat Junior GP. Dan yang keenam ada Rico Salmela, pembalap asal Finlandia ini menempati posisi kelima Junior GP. Untuk mencapai target Rookie of the Year pada Moto3 tahun 2026 ini, Veda Ega Pratama harus fokus latihan fisik dan mental. Hal krusial lainnya adalah adaptasi dengan karakter motor dan tim yang seluruhnya baru pertama kali. Dibandingkan dengan beberapa pembalap lain, Veda Ega Pratama kalah pengalaman di Moto3 dari Brian Uriarte, Marco Morelli, hingga Hakim Danis. Bagaimana tidak, mereka semuanya sudah merasakan lintasan dan atmosfer Moto3 sebagai pembalap wildcard. Dengan demikian, mereka sudah bisa lebih dulu menyesuaikan diri dengan motor dan membuat settingan yang pas dengan gaya balap mereka masing-masing. Hal lain yang membuat Veda Ega Pratama kalah langkah adalah para pembalap saingannya sudah berlatih di sirkuit berstandar internasional. Hakim Danis saja misalnya sudah latihan di sirkuit Sepang, sedangkan Brian Uriarte latihan di sirkuit representatif di Spanyol. Seri pertama kejuaraan dunia balap motor tahun 2026 akan dimulai di sirkuit Buriram, Thailand pada 1 Maret. Dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, yang akan turun satu musim penuh akan berangkat ke Barcelona, Spanyol untuk persiapan. Keduanya merupakan lulusan Astra Honda Racing School atau AHRS yang merupakan akademi balap milik PT Astra Honda Motor. Mario Suryo Aji baik Veda Ega Pratama akan langsung berkoordinasi dengan mekanik, tim teknis dan kru mancanegara yang tergabung dalam Honda Tim Asia di Barcelona, dan dijadwalkan Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama berangkat ke Barcelona pada Sabtu 17 Januari 2026. Veda Ega Pratama yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta sangat bersemangat menatap musim perdananya di Moto3. Pencapaian ini tidak hanya menjadi momen perjuangan Veda di lintasan balap dalam satu musim, namun juga menjadi penyemangat dan inspirasi bagi generasi muda di Indonesia, khususnya pembalap-pembalap muda AHRS. Dan sementara itu, pembalap kebanggaan Indonesia yang bersaing di musim ketiganya bersama Honda Tim Asia pada kelas Moto2, Mario Suryo Aji menyatakan kesiapannya untuk semakin memperkuat performa balapnya di lintasan sirkuit balapan. Mario Aji dan Veda Ega Pratama mengawali karir balapnya sejak berada di AHRS. Didirikan sejak tahun 2010, AHRS telah meluluskan lebih dari 150 pembalap muda Indonesia. Pembinaan di AHRS tidak hanya berfokus pada kemampuan lintasan balapan saja, kan tetapi juga dengan pembekalan pengetahuan dasar balap kepada para siswa juga menjadi modal penting bagi mereka saat mereka terjun di kompetisi balapan yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaannya, pengetahuan yang diberikan dalam pembekalan AHRS meliputi manajemen balap, kemampuan komunikasi dengan tim, dan publik.
Para siswa AHRS pun menggunakan sepeda motor yang memiliki DNA balap yakni NSF 100 dan NSF 250R untuk melakukan latihan harian yang dikombinasikan dengan CRF 150R dalam mengasah kemampuan dalam kontrol kecepatan. Para siswa juga dimentari oleh instruktur balap nasional yang dapat mengasah performa balapnya. Feda Eka Pratama menjadi pembalap yang mencatatkan prestasi terbaik dibanding semua pembalap Indonesia yang pernah berlaga di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Pada Red Bull Rookies Cup dan Junior GP merupakan ajang bagi para talenta muda untuk mengasah kemampuan balap motor mereka dan merupakan jenjang menuju balapan Grand Prix Moto3 hingga MotoGP. Pembalap dunia seperti Johan Zarco, Joan Mir, Pedro Acosta hingga John Martin merupakan pembalap MotoGP yang pernah malang melintang di Red Bull Rookies Cup. Sedangkan dari Junior GP lahir nama-nama seperti Alex Marquez, Fabio Quartararo hingga Raul Fernandez sampai Nicolo Bulega. Sedangkan dari Indonesia tak hanya Feda Eka Pratama dan adik juniornya Kiandra Ramadipa yang mengasah kemampuan di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, sejumlah pembalap seniornya juga sudah lebih dulu berkiprah. Namun dari kesemuanya Feda Eka Pratama yang mencatatkan hasil terbaik dengan pencapaian tertinggi, yaitu sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup dan menempati posisi ke-10 di Junior GP. Dan inilah deretan pembalap Indonesia yang pernah berkiprah di Red Bull Rookies Cup. Yang pertama ada Feda Eka Pratama. Feda Eka Pratama menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih juara seri di Red Bull Rookies Cup. Catatan emas itu terjadi di seri keempat sirkuit Mugello, Italia pada 22 Juli 2025. Tepatnya Feda Eka Pratama bahkan berhasil juara back-to-back di seri Mugello. Hasil akhir yang diraih Feda Eka Pratama yang menginjak usia 17 tahun pada 23 November 2025 itu adalah menjadi runner-up di bawah pembalap Spanyol Brian Uriarte. Pada nomor 2 ada Kiandra Ramadipa. Pada balapan Red Bull Rookies Cup tahun 2025 ada satu lagi nama pembalap Indonesia yang ikut berlomba. Dia adalah Muhammad Kiandra Ramadipa yang merupakan adik junior dari Feda Eka Pratama. Kiandra Ramadipa yang baru menginjak usia 16 tahun pada 4 Desember 2025 juga bisa menunjukkan kelasnya dengan bersaing melewati sejumlah pembalap Eropa, padahal dia baru pertama kali menyekat kaki di lintasan Eropa. Di klasemen akhir Red Bull Rookies Cup, hasil yang dicatatkan oleh Kiandra Ramadipa juga tidak buruk. Ia finish di posisi ke-8, sama seperti hasil yang dicatatkan Feda Eka Pratama ketika pertama kali mengikuti Red Bull Rookies Cup pada tahun 2024. Dan yang ketiga ada Fadilah Arbi Aditama. Fadilah Arbi Aditama adalah senior Feda Eka Pratama yang kini berusia 20 tahun. Ia berlaga di Red Bull Rookies Cup selama 2 musim, yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Pada debutnya di tahun 2022, Ardi Abitama finish di peringkat ke-14 klasemen akhir dengan finish terbaiknya di seri Mugello yang menempati posisi kelima. Pada musim 2023 berikutnya, Ardi Aditama memperlihatkan peningkatan performa yang cukup baik. Namun demikian, ia hanya finish di posisi ke-15 akhir klasemen. Yang keempat ada Mario Suryaji. Mario Suryaji yang kini berusia 21 tahun merupakan pembalap Indonesia yang paling lama berlaga di Red Bull Rookies Cup, yakni 3 musim, mulai tahun 2019 sampai tahun 2021. Catatan terbaiknya adalah finish di posisi ke-11 klasemen akhir yang dicatatkannya pada tahun 2020. Kini Mario Aji berlaga di Moto2 yang merupakan tahun keduanya. Yang kelima ada Gary Salim. Gary Salim adalah pembalap pertama Indonesia yang tampil di Red Bull Rookies Cup, yakni pada tahun 2018. Namun hasilnya belum maksimal. Di klasemen akhir, ia menempati posisi ke-18. Dan yang terakhir ada Andi Farid Istihar. Pembalap yang disapa dengan Andi Gilang tersebut tampil di Junior GP pada tahun 2016 dan tahun 2017. Dari 2 musim itu, Andi Gilang kurang beruntung karena menempati posisi ke-32 dan 17 di akhir klasemen.
Oke, semoga beruntung aja Veda ya. Veda Eka Pratama dan Mario Suryo Aji yang sudah berangkat ke Barcelona, Spanyol untuk persiapan MotoGP sirkuit Buriram, Thailand beberapa waktu lagi. Mario Suryo Aji bermain di Moto2 dan sedangkan Veda Eka Pratama bermain di Moto3. Tampil perdana ya Veda Eka Pratama di Moto3 dan target pertama Veda Eka Pratama di Moto3 juga tidak akan mudah ya, karena di sana ada Rico Salmela, Brian Uriarte, Hakim Danis, Marco Merelli, Zen Mitani yang akan menjaga langkah Veda untuk capai targetnya untuk menjadi Rookie of the Year. Oke, semangat ya Veda ke pertama. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serinos Pratama Hak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.